Gimana bengkelin? Tutupan minggu Pak. Bang, agendanya mediasi. Sebenarnya agenda ini pemanggilan sidang pertama. Jadi ya sebelum saya ke lokasi syuting ya aku mampir ke sini gitu. Jadi nggak ada prepare menghadapi semuanya apa karena warna ini warna itu nggak ada. Emang kebetulan aja. Mediasi sih belum ya Pak ya, belum dilakukan, lagi diagendakan. Tapi saya sudah menjawab dengan tegas. Saya rasa teman-teman tahu lah jawabannya apa ya. Nggak usah saya jelaskan lagi karena saya menggugat. Artinya memang saya tidak ada lagi untuk kata damai atau ingin kembali. Walaupun dia pegang buku nikah, tapi buku nikah itu dicoreng oleh dia yang mencoreng. Karena kenapa? Dia menikahi saya, tidak menafkahi saya, tidak berlaku sebagai suami yang soleh-soleha, dan juga sebagai panutan suami yang baik, yang ada malah maksiat, penipuan, main judi, bawa perempuan. Lalu saya mau pisah dengan orang ini. Berarti dia masih mengakui sah sebagai suami istri. Nah sekarang kalau di-compare dengan kejadian, yaitu kalau menurut aku tinggal kita bicara aja hukum norma Tuhan, hukum undang-undang pernikahan gitu. Kan aku juga nikah di Departemen Agama, dapat surat nikah, punya kekuatan gitu. Terus aku kalau sampai buku nikah aku ini tidak menjadi suatu hal yang berlaku di mata hukum, terus buat apa aku catat kita nikah gitu loh. Karena dari awal dia nggak mau menceraikan saya. Kenapa alasannya? Karena dia pikir hanya saya lah perempuan yang bisa nurut dengan dia. Ya nggak apa-apa, itu kan hak semuanya. Cuma dengan mendaftarkan kan berarti aku bilang, berarti sebelumnya masih mengakui dan masih menyatakan memang itu masih suami istri gitu loh. Jadi lebih fokus ke situnya gitu loh. Kalau berdasarkan penjelasan tadi wali kelas, ya penjelasan humas, kepala sekolah dan juga pihak dinas yang sudah berbicara juga dengan guru BK, sebenarnya tidak ada gitu ya pembulian yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Tapi kalaupun nanti ada, kan polisi bisa mengorek dengan caranya ya keterangan dari anak-anak. Jadi biarlah nanti polisi aja yang menentukan itu. Kalau KPAI ya kita, namanya anaknya kan sudah meninggal. Apa sih penyebabnya? Ya kan? Karena ada beberapa ini sebelumnya keterangan yang didapat oleh ayah korban bahwa dari kakaknya bahwa adiknya ini pernah curhat mengenai perundungan di sekolah, tapi mungkin perundungannya bukan perundungan fisik, tapi mungkin perundungan ya verbal gitu seperti itu. Nah ini lagi digali oleh pihak kepolisian, apa motifnya nih semua gitu kan, kenapa ini terjadi. Giliran ayah kandung beliau, Dinar Arifianto, yang kebetulan sebenarnya mau dipanggil tuh hari Sabtu, tapi hari Sabtu karena masih dalam keadaan berduka, maka hari ini dijadwalkan. Penyelidikan itu masih terkait kepada fakta-fakta, penyelidik menanyakan fakta-fakta yang diketahui oleh sang ayah.
sebagai kuasa hukum dari ayahnya gitu ya, mendampingi ayahnya di sini ya, mewakili untuk bicara di publik bahwa pada dasarnya bahwa hubungan antara ayahnya dengan anaknya ini harmonis. Nah, hubungan ayahnya dengan mantan istrinya itu dulu memang kurang harmonis, ya kan? Jadi ketika mereka pisah 2005, memang hubungan itu tidak bagus lah. Komunikasi dengan ibunya nggak bagus, tapi dengan anaknya bisa. Karena tinggalnya di Cibubur, bukan tinggal sama orang tuanya di sini. Tinggal ayahnya? Bukan, tinggal sama nenek di Cibubur katanya. Support dari keluarga, dari orang tua terutama, dan dari lingkungan sekitar itu sangat banget diperlukan supaya orang itu tidak jadi lebih minder, tapi dia lebih percaya diri. Jadi di media sosialnya tuh memang muncul kalimat-kalimat kangen dengan ibu. Nah, ibunya sudah meninggal, sementara si ibu ini dia anggap yang paling tahu tentang dirinya, tempat mengadu, tempat berlindung dan lain-lain. Jadi dia merasa kehilangan betul. Nah, perasaan kehilangan ini kan belum sembuh ya. Jadi orang tuanya bercerai saja berat bagi anak. Dia belum pulih secara psikologi, muncul problem ibunya meninggal. Ini berat banget. Nah, karena anak ini menghadapi hal yang seperti itu, tentu bukan ringan. Ini bukan masalah ringan. Almarhumah itu merupakan anak dari istri beliau sebelumnya, yang kebetulan sudah bercerai, divorce pada tahun 2005 ya. Jadi udah 14 tahun yang lalu. Dan almarhumah dengan kakaknya 2 orang itu tinggal di tempat neneknya di Cibubur. Ketika masa ibunya masih hidup, kebetulan ibunda dari almarhumah ini, SN, itu meninggal pada bulan April tahun 2019 yang lalu, ada dugaan sakit pneumonia. Nah, setelah meninggal itu anak-anak ini masih tinggal dengan neneknya. Prihatin ya, punya masalah di rumahnya. Artinya gini, entah mungkin bersama saudaranya atau mungkin sama orang tuanya, ada hal-hal yang membuat dia sendiri nggak nyaman gitu loh, sampai akhirnya dia beraksi seperti itu. Kalau pembulian memang dikatakan tidak terjadi oleh pihak sekolah, tapi kan kita tidak bisa juga bilang tidak ada gitu, tidak terjadi langsung tanpa menanyakan kepada teman-teman terdekat korban. Ya, kita akan coba tanyakan dulu. Kalau bully fisik sih nggak pernah disampaikan ke ayahnya gitu ya, nggak pernah tahu juga ayahnya seperti itu. Ini kita masih dalamin lagi, ya masih melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi. Nanti untuk hasilnya akan kita sampaikan kemudian. Saya tidak bisa memastikan karena ini berhubungan dengan anak-anak ya, jadi ada anak-anaknya, ada orang dewasanya. Saya harus memperlakukan berbeda dalam prosesnya. Memang itu hal yang harus dilawan. Salah satu caranya adalah kita harus punya kesadaran dari diri kita sendiri. Pertama, apapun itu berpikiran positif gitu. Emang berat banget, aku tahu banget, aku dari kecil ngalamin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.